Salim dulu Pak Jaja. Pak Jaja, dandannya udah kayak kiai. Habis ngajarin pengajian. Ih, lucu banget Pak Jaja. Pak Jaja, Pak Jaja. Emang situ Pak Jaja, jangan nakut-nakutin. Masa lupa sama nama sendiri? Pak Jaja. Mengisi. Masya Allah, calon istri-istri anak kompak. Pada mau kemana tuh? Jangan-jangan mereka mau nyusul sesuatu yang teman-teman. Ini kalau bisa nanya kan gak usah ngomong nih. Assalamualaikum. Subhanallah, perempuan calon ahli surga. Fatih mau kemana, Anti? Keluar bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa mundur? Emang turunan? Aneh dengar De April memanggil Aneh dengan sebutan Bang. Aneh rasanya adem kuping Ana. Fadil mau kemana? Mau ke pasar, nemenin April belanja kerudung. Subhanallah, alhamdulillah. De April makin kesini makin hijrahnya menuju wanita yang solehah. Belanjanya aja kerodong. 1001% Ana mendukung. Ya udah, Hadijah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, gue tuh paling sebel deh kalau Faruk udah ngomong. Lebay banget tau gak sih? Gimana gitu? Emang wataknya seperti itu. Ini ya, pasti sekarang dia jahatin kita dari belakang. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita enggak kepancing untuk ngeliatin dia. Iya, jangan sampai disalah paham. Nanti kamu bisa kena kasus surat puisi salah alamat loh, kayak si Wianti. Surat puisi salah alamat? Maksudnya? Ih, sudah. Jangan dibahas. Saya malu sekali kalau ingat hal itu. Kamu malu, tapi Faruknya malu-maluin. Kan main nih, kompak, akur istri Ana. Mestinya dikawal itu mau ke pasar, biar aman. Aneh siap mengawal bang. Abang jaga gerbang sini ya. Terbalik. Ana yang mengawal, antum yang menjaga gerbang. Tapi kagak apa-apa. Antum ikut Ana, mengawal Ana. Biar antum kelihatan manfaat sedikit. Siap bang. Tapi yang jaga gerbang siapa bang? Masih kucing? Santri lain dong. Tapi kalau ditanya pergi kita alasannya apa bang? Ya salam. Antum begitu aja mesti diajarin. Bilang kita mau silaturahmi ke tempat warga. Selesai masalah. Sekarang cari santri pengganti. Ana tunggu di sini. Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah gabuk. Badan aja gembrot. Isinya kecil. Nggak ada. Kemana dia? Jangan udah jauh larinya ini. Kita lanjut berjalan. Astagfirullahaladzim. Pak Jaja? Pak Jaja dari mana? Habis ikut pengajian Pak Jaja? Salim dulu Pak Jaja. Pak Jaja, dandannya udah kayak kiai. Habis ngajarin pengajian. Ih, lucu banget Pak Jaja. Pak Jaja, Pak Jaja. Emang situ Pak Jaja, jangan nakut-nakutin. Masa lupa sama nama sendiri? Pak Jaja. Saya sekarang ingat. Ingat kan sekarang udah namanya Pak Jaja, bukan siapa-siapa Pak Jaja.
Jaja balik yuk. Sampean dulu orang miskin yang tidak beriman. Bercanda lagi. Pak Jaja bercanda lagi. Bercanda lagi. Saya Wali Sinar. Jangan nakut-takutin lagi, udah kagak laku, saya udah gak mikirin mati lagi. Gak percaya banget sih Pak Jaja, masih aja sekongkolan nih sama Faruk nih pasti nih. Jangan. Sampean ahli kubur. Ya, sampean ahli kubur. Pak Jaja kalau ngomong begini nih. Untung sampean nabrak saya. Coba kalau sampean nabrak mobil atau nabrak kereta api, nah, tubuh sampean bisa hancur lebur. Bayangkan, mati dalam keadaan tubuh yang hancur. Sampean merana sampai hari kiamat. Ya. Ahli kubur. Saya melihat malaikat maut sudah bertengger di ubun-ubun sampean. Ya, sebentar lagi. Kan Pak Jaja nih, Wali Sinar. Wah, tolong. Tolong. Wah, tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Fatin? Mas Sulika habis dari mana? Rumahnya banyak banget, Mbak. Dari pulang kampung. Oh, pantesan beberapa hari warungnya terlihat tutup. Oh, nopo tuh Mbak di kampung? Hajatan? Enggak. Cuman kangen aja sama keluarga di Jember. Udah 2 tahun saya nggak pulang. Ini naik mobil ini dari Jember. Enggak. Ini saya charter dari terminal. Soalnya barang bawaan saya kan banyak. Repot kalau naik ojek. Gimana kalau misalnya kita charter aja mobil ini? Pulang pergi kan bisa lebih cepet. Gue mau mati jadi pesantren ya Allah. Kalau percikan sinar dan api kematian menyambar tiang listrik ini, maka hidup kamu, hidup sampean akan berakhir. Ya, berakhir. Malu apaan sih? Tapi sampean tidak perlu khawatir. Ya, kalau sampean memiliki cinta, ya, cinta yang akan membawa akhir hidup sampean menjadi damai. Akhir hidup sampean menjadi bersemangat. Akhir hidup yang akan membawa sampean menghadap ilahi. Maka sampean harus menemukan cinta. 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 Oh, oh, oh. Cinta. Cinta. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Tuh kan, antum sini jalannya lelet betul. Ini hasilnya anak kehilangan jejak sebagai calon anak. Udah, Tapi baunya masih kecium hidungannya nih bang. Kayaknya nih bau wanginya itu kebawa angin bang. Baunya si April. Kagak boleh mencium wangi perempuan yang udah ada calonnya. Dosa. Buang. Buang wanginya dari hidung antum. Keluarin dari hidung antum. Keluarin. Buang dari hidung antum. Keluarin. Baunya keluarin. Dosa. Buang. Bang Faruk kagak bisa dibuang gimana sih? Udah telanjur kehirup nih. Udah lengket kagak bisa lagi. Bang Faruk. Apa? Udah nih gini aja ya. Mendingan si April buat aneh aja, buat gabuk ya. Bang Faruk kan udah ada siapa namanya? Fatin, Wianti, sama si Lulu tuh, ya kan? Antum apa stres? Apa bagaimana? Antum pikirannya makin lecek ya. Makin kagak karuan. Ingat ya. Perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki tidak dibenarkan laki-laki lain datang dan naksir padanya. Itu ada dalilnya. Janganlah meminang wanita yang telah difinang saudaranya. Janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sahih
Bang Faruk. Emang Bang Faruk udah meminang si April? Hah? Belum kan, belum? Kalau Ana tinggal menunggu waktu dan kesempatan yang tepat untuk melaksanakan semua lamaran. Pertama, Ana akan melamar Fatin. Yang kedua, Ana akan melamar Wianti. Ketiga, Ana akan melamar Lulu yang tebal-tebal menggemaskan. Dan yang keempat, yang terakhir, Ana akan melamar itu si galak-galak Melo. April yang paling jantung hati Ana. Bang Faruk, 1, 2, 3. Bang Faruk maruk banget sih jadi orang. Maruk itu adalah bagian dari ikhtiar. Yaelah, masa maruk ikhtiar? Ada-ada aja nih Bang Faruk ya. Kayak gembel, yang gembel malu doang, kita kagak. Kagak sabar amat sih orang lo kan. Bukannya gue nggak sabar ya. Badan gue udah gatel-gatel nih. Belum ganti baju. Tahu begitu mah gue bawa koper baju gue kemari dah. Sama, saya juga nggak bawa baju ganti. Kirim saya mah ya nganterin paketnya cuma sebentar doang. Habis itu kita balik lagi ke pesantren. Ini mah sampai nyasar-nyasar. Kalau gua sih wolas, gua masih ada pakaian ganti. Cuman ada satu stok. Enak banget lu. Nah, gua kagak. Apaan? Lalu bengkak. Lo kan banyak duit. Tinggal ke mall doang, beliin kita apa susahnya? Lah. Beliin saya juga ya. Gua juga ya beliin. Ini gue. Alah, pura-pura. Nggak ngeh soal beli-belian ya. Belum kan? Tadi ngatain gua gembel, ngatain gua bengkak, minta beliin juga. Kagak Tom. Minimal kagak dulu beliin gue jadi stok gue. Kita kan kagak tahu perjalanan kita mungkin aja memakan waktu 1 bulan perjalanan berkuda sama 3 kali bulan purnama. Kayak di film silat. Ayam lu terlalu tinggi, Poy. Ibadah umroh aja ke tanah suci nggak sampai sebulan. Ini nganter paket amanah doang sampai sebulan. Ya udah, dah. Punya dop yuk. Terus kita ke mall. Di mall, lu beliin kita pakaian. Plus ada lu opi. Iya bener. Sorry. Duit gua nggak cukup. Bukannya gua sombong nih. Gue biasanya beli baju itu paling murah 300.000. Sesetel paling murah 750.000. Nah kalau beli 4, lu hitung berapa duit? Lu itu kan diri, enak aja lo. Kayak gitu-gitu dihitung-hitung. Ya nggak cukup lah duit gua. Dengerin, ngapain? Udah boros-boros amat kagak usah. Yang penting nih, kita beli yang murah-murah meriah. Kita pakai. Dan yang lebih penting lagi, bisa kelihatan ganteng. Ya kan, Poy? Ya kan, Poy. Iya, Tom. Kita mah gak usah belanja di mall, belanja di pasar aja. 750.000 dapat sekarung. 750.000 sekarung? Iya, lu mau dikarungin? Gue bayarin deh 750.000, tapi lu yang dikarungin ya? Lu aja, enak aja lu. Lu karungin? Agak lah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bang Marbot. Iwan. Iya, maksudnya Bang Iwan Marbot. Abang ini kenapa? Kok ketakutan sekali? Enggak kenapa-napa.